Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk belajar, untuk berusaha berubah menjadi sosok person dan wanita yang lebih baik lagi, lebih solehah lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kondisi yang tidak mudah bagi banyak orang. Maka kebutuhan akan ilmu itu sangat dibutuhkan, dan Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar pada kesempatan kali ini. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan khususnya ibu-ibu sekalian, semua kita ingin menjadi wanita solehah. Semua kita ingin memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuncinya adalah ilmu. Hadirin, kuncinya adalah ilmu. Nama-nama besar baik laki-laki maupun wanita itu menjadi sosok-sosok pilihan, sosok-sosok yang menginspirasi, yang memberikan pengaruh besar. Itu ketika kita cek, ternyata faktornya adalah faktor ilmu. Sebut saja seorang wanita yang bernama Zahidah binti Muhammad bin Mubarak, sosok yang lahir di abad ke-7 Hijriah, yang dikatakan oleh sebagian muarrikhin, sebagian ahli sejarah, wanita yang punya akhlak yang luar biasa, yang sangat bertakwa kepada Allah, yang punya kewaraan, takut melakukan dosa, sosok yang mulia, yang dermawan dan sangat sayang sama fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau itu berhaji setiap tahun, diriwayatkan, dan setiap haji beliau senantiasa membawa, nah ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu haji biasanya bawa apa? Bawa sunblock ya, terus bawa apa lagi? Bawa gamis, peralatan toilet, karena toilet Mina momok bagi sebagian ibu-ibu. Lalu bawa payung karena panasnya luar biasa. Bawa sunglasses begitu, karena silau, memang panas 50 derajat tuh luar biasa silaunya. Ada lagi sneakers, sepatu kets
karena harus jalan panjang, apalagi di hari 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Nah, kalau Zahidah binti Muhammad bawa apa kira-kira ketika haji? Setiap tahun loh beliau haji, expert banget. Beliau bawa fuqara dan masakin, Masya Allah, bawa orang-orang miskin, diajak haji sama beliau. Wa ta'khudhu ma'aha 'adadan minal fuqara wal khidam. Jadi beliau tuh senantiasa bawa orang-orang fakir miskin untuk berhaji bersama beliau. Itu Masya Allah ya. Dan setiap tahun tuh begitu jamaah. Nah, tahu kuncinya apa? Kok bisa orang ini baik banget, sosok wanita yang menginspirasi dan nggak berhenti sampai dirinya sendiri, tapi memberikan manfaat kepada banyak orang, hadirin. Dan ibu-ibu ini perlu mendengar nama-nama besar seperti ini. Kuncinya tuh ilmu. Kuncinya ilmu. Kuncinya tuh ilmu. Dan beliau tuh dari kecil belajar sama saudari-saudari perempuan beliau. Dan orang tua beliau tuh guru. Zahidah ini orang tuanya guru, dan rumahnya itu tempat ngumpulnya ulama. Dikatakan sebagian ahli sejarah bahwa antara dinding yang satu dengan dinding yang lain dalam rumahnya itu bersautan pandangan-pandangan ulama. Masya Allah ya. Kalau mah kita berisiknya kenapa tuh? Anak-anak ribut lah dan segala. Kalau ruangan-ruangan di rumahnya Zahidah itu isinya itu aqwal, isinya tuh pandangan ulama, argumentasi ulama, karena itu tempat ngumpulnya ulama di sana. Nah, nggak heran hasilnya ketika dewasa seperti beliau. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ingin jadi wanita yang matang, jadi wanita dewasa, wanita yang wari'ah, wanita yang karimah, yang mulia, yang sayang banget sama orang, ya kuncinya ilmu dari kecil. Ilmu itu yang merubah orang. Ilmu itu yang membuat seseorang jadi penyayang. Karena kalau orang itu sama ilmu, berarti orang itu sama Al-Quran. Dan nama lain dari Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran itu rahmah, kasih sayang. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi beliau itu belajar dari kecil sama saudari-saudarinya. Jadi kakak adik ini belajar agama, ibu, kakak adik, dan melalui orang tua beliau, orang tua. Dan rumah beliau jadi base campnya ulama, jadi markasnya ulama, tempat ngumpulnya para ulama. Dan ini harus menginspirasi kita. Nah, kalau ulama ngumpul di rumah, sebuah rumah kan pasti isinya ilmu, nasihat, hikmah, dan pengaruh, keberkahan.
keberkahan di dalam rumah tersebut, keteladanan, uswah hasanah gitu loh. Ya wajar beliau jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu kita camkan, jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita semangat dalam menuntut ilmu, walaupun sedikit-sedikit. Ini kan materi kajian kita juga sedikit-sedikit aja, nggak banyak kok. Tapi semoga yang sedikit ini dengan segala kekurangan kita Allah berkahi, lalu Allah lahirkan butir-butir keberkahan dari sini. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya sebelum kita masuk, jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, masih bicara tentang istiqomah, dan ternyata kunci istiqomah itu istiqomah hati dan anggota badan. Dan cara mendapatkan istiqomah hati itu ada dua cara. Ada dua cara, dua sebab yang membuat hati kita istiqomah. Dan kita sedang membahas yang pertama, yaitu cinta kepada Allah itu dinomorsatukan, Ibu, dibanding cinta kepada yang lain. Dan kalau berhadapan, kita harus menomorsatukan cinta kita kepada Allah. Susah memang, dan gampang mengklaim memang, tapi disitulah ujiannya. Jadi kalau klaim mah gampang, tapi yang susah kan gimana membuktikan. Dan saat diuji itulah seseorang itu dimuliakan atau direndahkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan keterangan beliau berikut ini akan menjelaskan sebuah rahasia mengapa hidup sebagian kita tuh kok susah banget, berat banget, sulitnya minta ampun. Nah, ternyata ini yang akan beliau jelaskan ini. Beliau mengatakan, wa ma aktsara ma yuqaddimul abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu aw yuhibbuhu kabiruhu aw amiruhu aw syaikhuhu aw ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Betapa banyak orang itu, jamaah, yang lebih mengutamakan apa yang dia cintai dan dia inginkan. Jadi betapa banyak orang tuh yang dinomorsatukan, yang diutamakan, yang dikedepankan adalah apa yang dia cintai, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, atau apa yang diinginkan oleh pembesarnya, seniornya, atau bosnya, atau amiruhu, atau pemimpinnya, atau syaikhuhu, atau gurunya, atau ahluhu, atau keluarganya, suaminya kalau kita wanita, ibu, atau istrinya kalau dia laki-laki. Ala ma yuhibbuhullahu ta'ala. Itu semua di atas apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kita tuh suka menomorsatukan yang kita inginkan dibanding apa yang Allah cintai. Kita suka mengedepankan apa yang kita cintai dibanding apa yang Allah cintai. Kita tuh suka mengedepankan apa yang diinginkan oleh atasan kita, bos kita, senior kita dibanding apa yang Allah cintai. Kita tuh suka mengedepankan apa yang disukai oleh pemimpin kita dibanding apa yang Allah cintai. Atau kita bisa jadi mengedepankan apa yang diinginkan oleh guru kita dibanding apa yang Allah inginkan dan Allah sukai dan cintai. Dan kita suka mengedepankan apa yang diinginkan oleh istri kita atau suami kita, ibu-ibu, atau yang diinginkan oleh anak-anak gitu. Anak-anak udah minta, kayak nggak bisa kita tolak, melebihi apa yang Allah cintai. Jadi kalau anak-anak minta, kita ikutin walaupun apa yang diminta anak-anak itu nggak dicintai oleh Allah, nggak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi apa daya kalau udah anak minta, udah kita nggak bisa berkutik. Kalau suami yang minta, kita udah nggak bisa mengatakan tidak. Padahal apa yang diminta suami kita nggak dicintai oleh Allah. Yang diinginkan suami kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak komentar, kita biarkan, bukan kita nomor satukan. Nah, ini kasusnya banyak, kata Imam Ibnul Qayyim, banyak banget loh. Wa ma akthar, betapa banyaknya orang seperti itu. Betapa banyaknya orang yang menomorsatukan suaminya dibanding yang lain, anak-anaknya dibanding yang lain. Maksudnya betapa banyak orang yang mengedepankan suaminya dibanding apa yang Allah cintai, mengedepankan apa yang diinginkan anaknya dibanding apa yang Allah cintai. Atau yang lebih personal lagi, mengedepankan yang dia inginkan, mengedepankan apa yang dia cintai dibanding apa yang Allah cintai. Baginya kalau dia udah inginkan sesuatu itu harus terlaksana. Baginya juga kalau dia sudah mencintai sesuatu, nggak ada yang bisa mencegahnya, termasuk batasan-batasan Allah, termasuk apa yang Allah gariskan, termasuk jika itu bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnah Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginya pula keinginannya harus selalu dinomorsatukan. Nah, kasus seperti ini banyak, hadirin. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fahadha lam tataqaddam mahabbatullahi fi qalbihi jami'al muhab. Nah, orang-orang seperti ini itu menunjukkan cinta kepada Allah belum dinomorsatukan atas kecintaan-kecintaannya yang lain di dalam hatinya tersebut. Jadi orang seperti ini menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah belum dinomorsatukan, belum dikedepankan dalam hatinya di atas apa yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja. Jadi cinta kepada Allah belum jadi nomor satu di dalam hatinya, belum diprioritaskan di dalam hatinya, belum dikedepankan di dalam hatinya. Cinta sama Allah masih jadi nomor 2, bahkan menjadi nomor 3. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Wala kanat hiyal hakim 'alaiha wa mu'ammarah 'alaiha. Dan tidak juga menjadi raja yang memerintahkannya atau hakim yang memutuskannya. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika dia memutuskan sesuatu bukan karena dia cinta kepada Allah, itu maksudnya. Ketika dia nurut itu bukan karena dia cinta kepada Allah, itu maksudnya. Jadi bukan cintanya kepada Allah yang memutuskan, yang menentukan, yang menjadi game changer, gitu loh. Jadi ketika misalnya dia lagi ada masalah dengan suaminya, jadi langkah dia itu bukan karena dia cinta kepada Allah, gitu loh, tapi langkahnya karena harga dirinya sebagai wanita. Misalnya mohon maaf Mbak, kenapa Mbak ingin bercerai dengan suami Mbak? Apakah ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bodo amat lah, aku udah kecewa. Itu jadi yang dikedepankan itu kecewaannya sebagai pribadi, gitu loh. Nah, pokoknya aku mau cerai, titik, aku mau cerai, aku marah besar sama suamiku. Berarti marahnya yang dikedepankan dan marahnya memutuskan. Jadi rumah tangganya itu
yang ditentukan oleh amarah si wanita itu, si istri atau si suami mungkin. Jadi rumah tangganya itu diputuskan oleh kekecewaan si istri, bukan diputuskan berdasarkan cinta karena Allah dan bagaimana istiqomah dan menjaga keistiqomahan kepada Allah, bukan itu. Dia suka-suka dia aja. Mbak, nggak dipikirkan lagi. Ini kan kalau kita lihat memang salah, tapi bukan kesalahan fatal yang berujung pada perceraian. Aku nggak mau tahu, hatiku udah sakit, aku lebih baik pisah. Jadi perceraian itu ditentukan oleh sakit hatinya si istri, bukan karena cinta kepada Allah dan takut Allah marah. Jadi ibu-ibu sekarang bukan berarti nggak boleh cerai loh, tapi kenapa kita bercerai itu sering kali kan pertanyaannya. Apa pemutus perceraian kita itu? Apa alasannya? Apakah karena kita cinta kepada Allah dan menomorsatukan cinta kita kepada Allah sehingga rumah tangga yang senantiasa menuntut kita menomorduakan Allah nggak bisa lagi kita pertahankan? Atau ini karena kekecewaan pribadi, ini karena sakit hati pribadi, ini karena emosi pribadi? Kita yang memutuskan siapa yang atau apa yang memberikan atau membuat keputusan dalam kebijakan itu. Atau begitu juga menikah, kita mundur sejenak. Kalau tadi perceraian, kita mundur ke garis start awal. Kenapa kita menikahi laki-laki tersebut? Apa karena yang memutuskan pernikahan itu karena sebatas nafsu pribadi kita yang suka dengan fisik si laki-laki? Jadi selera pribadi terhadap paras laki-laki itu. Habis ganteng banget sih, aku udah deh, aku pengen nikah sama dia aja. Mbak, tapi dia nggak sholat loh. Ya tenang aja Pak Ustadz lah, gitu loh. Atau apa? Ada joke, tapi ini di dunia apa? Di dunia sebagian laki-laki. Sampai ada bilang begini loh, ibu-ibu, gimana cari wanita yang soleha atau yang cantik tapi nggak soleha, atau soleha tapi parasnya biasa aja. Terus sebagian bilang yang cantik tapi nggak soleha. Loh kenapa? Tapi kan ini soleha. Iya Pak Ustadz, kalau nggak soleha masih bisa kita dakwahin, tapi muka nggak bisa kita dakwahin. Bayangkan sampai ngomong begitu. Tahu nggak jemaah, itu yang ngomong gitu diuji sama Allah, nggak bisa didakwahin istrinya, nggak bisa didakwahin, berantakan rumah tangganya. Itu kan nafsu. Berarti nggak boleh cari yang cantik Ustaz? Oh boleh, tapi apa pertimbangan pertamanya itu tuh apa? Dan cantik relatif loh, sebagaimana ketampanan relatif. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut B, tampan menurut si A belum tentu tampan menurut si B. Nah kita nih milih menikah dengan seseorang nih apa? Makanya kan yang membuat kita seringkali, nanti kita jelaskan deh, bismillah. Jadi apa sih yang memutuskan tuh? Cinta karena cinta kepada Allah, atau karena sebatas ya aku suka secara pribadi, aku senang secara pribadi, aku suka orangnya lucu, orangnya cute dan seterusnya, tapi sama sekali nggak mempedulikan aspek cinta kepada Allah. Buktinya itu tadi, udah jelas laki-laki ini selalu bermaksiat, nggak sholat, Ramadannya enggak juga. Kenapa kamu pilih? Ya habis, ya aku suka sama dia.
biar nanti sama-sama belajar. Kan sering kali gitu ya, nggak apa-apa Pak Ustadz, nanti kan kalau udah nikah kita bisa sama-sama belajar. Nah, dan lain-lain. Jadi ada faktornya mau nikah, ada faktornya mau cerai, ada faktornya menyelesaikan konflik rumah tangga, ada faktor sama anak-anak, macam-macam lah urusan wanita ini. Nah, apakah bisa sesimpel itu? Mari kita simak baik-baik. Wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sya'nuhu an yunakkida alaihi mahabbah wa yunaghisaha alaihi. Ini hadirin, dan simak baik-baik ibu-ibu dan jamaah, dan sunnatullah yang berlaku untuk orang-orang seperti ini. Sunnatullah itu apa sih? Patternnya Allah, polanya Allah, dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Itu sunnatullah. Makanya kita lihat dalam layar hadirin sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa mana nih hadirin, kayaknya nggak di ini ya, nggak diterjemahkan secara letterlock ya, secara mana aja. Hadirin Allah muliakan. Oke, kita terjemahkan. Dan sunnatullah, nggak apa-apa, lanjut ke apa ini sunnatullah, patternnya Allah, polanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berlaku dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, terhadap orang-orang yang seperti ini, yang selalu yang menomorsatukan cintanya, kesukaannya, atau keinginan atasannya, keluarganya, pemimpinnya, dan seterusnya di atas Allah subhanahu wa ta'ala, di atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Allah buat urusannya sulitnya minta ampun, susah. Yunakkida alaihi mahabbah, Allah buat dia sulit mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah buat dia kesulitan. Yunakkid itu dalam bahasa Arab yaj'aluhu asiran syadida. Allah buat susah tuh proyeknya. Allah buat sulit itu misinya. Allah buat susah. Wa yunaghisaha alaihi, dan Allah buat keinginannya itu gagal, hadirin, gagal dia capai. Fala yanalu syai'an minha illa binakdin wa tanghis, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, kecuali ya Allah susahnya setengah mati, ribetnya luar biasa, dia babak belur hadirin, dia kesulitan, dia kepayahan, dan bisa jadi dia nggak dapat sama sekali, atau kalau dapat udah tinggal sisa, udah tinggal ampas, atau modalnya terlalu besar, nggak worth it lagi, segala macam itu. Dan itu kan yang dirasakan banyak wanita dalam rumah tangganya saat ini, yang kayak benang kusut, susah untuk diurai, ini salah segala macam. Coba diagnosa penyakitnya, kenapa bisa sampai seperti ini? Bentok-bentoknya apa? Ketika menikah, yang dia nomor satukan adalah hawa nafsunya. Ketika dia memilih, yang dia nomor satukan adalah
keinginannya. Dia nggak peduli apakah ini dicintai oleh Allah apa enggak. Dia nggak terlalu peduli apakah ini diridhoi oleh Allah apa enggak. Dia nggak peduli apakah suaminya, apa laki-laki ini baik atau tidak, taat sama Allah apa enggak, sholat apa enggak, lalu cinta sama Allah apa enggak, bisa bimbing dia apa enggak, bisa jadi imam yang mengajak dia ke akhirat apa enggak. Yang penting aku suka. Dan dia lobby setengah mati orang tuanya sampai akhirnya semuanya memberikan green light, lampu hijau, akhirnya dia nikah. Begitu pernikahan beberapa tahun, akhirnya dia sendiri yang datang nangis-nangis ke orang tua, minta maaf, lalu izinkan aku berpisah dan mengakhiri rumah tanggaku. Nah, ayahnya kan bingung, loh, bukannya kamu dulu yang nangis-nangis minta sama ayah agar ayah menikahkan kamu dengan dia. Iya ya, aku salah ya, aku ternyata dia nggak bertanggung jawab, dia selingkuh, dia bla 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 bla. Ya itu penyebabnya. Jazaan lahu ala itharihi hawahu wa hawa man yu'azzimuhu minal khalqi aw yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Dan ini semua jamaah sekalian balasan dari Allah, karena selama ini dia sudah menomorsatukan hawa nafsunya dan menomorsatukan makhluk, menomorsatukan pihak lain yang dia segani, dia muliakan, dia cintai melebihi cintanya kepada Allah. Itu Pak, itu balasan hukuman, karena selama ini kita tuh nggak menomorsatukan Allah. Selama ini kita tidak menomorsatukan cinta Allah kepada cinta kita kepada Allah. Allah buat semuanya berantakan, sulit, ribet, dan seterusnya. Dan ini sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini adalah sunnatullah, pola Allah yang telah berlaku semenjak dulu, ibu-ibu, semenjak dulu. Ini bukan pola baru, ini pola lama. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini sunnatullah yang berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan melihat dan menemukan sunnatullah itu berubah. Nggak akan berubah. Ini sunnatullah. Selalu ingat surat Al-Fatah ayat 23. Ini sunnatullah yang selalu baku dari dulu. Nggak akan engkau lihat mengalami perubahan. Dan diantara sunnatullah, orang yang menomorsatukan cintanya dibanding cinta Allah, orang yang menomorsatukan pihak lain dibanding Allah, orang yang mendahulukan hawa nafsunya dibanding kecintaannya kepada Allah, maka Allah buat urusannya ribet, sulit, masalah, jelimet. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang kedua. Belum selesai masalah 1, 2, muncul lagi masalah ketiga. Belum selesai 1, 2, 3, muncul lagi keempat. Dan kayak benang kusut yang nggak ada selesai-selesainya. Itu semuanya karena selama hidup kita ini, kita menomorsatukan nafsu kita dibanding cinta kepada Allah. Itu masalah. Wallahu ta'ala alam. Hadirin yang Allah muliakan, inilah pola. Ini yang membuat hidup tuh sulit, hidup tuh susah, hidup tuh nggak nyaman, karena kita menomorduakan Allah. Itu yang jadi masalah, karena kita tidak menomorsatukan firman Allah, nggak menomorsatukan firman Allah. Karena
kita nggak menomorsatukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang kita nomorsatukan apa? Nafsu kita, kecintaan kita, kesukaan kita, hobi kita. Lalu kita berharap dengan itu kita akan berhasil bahagia dunia dan akhirat. Itu persis sebagai ucapan penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda berharap selamat, tapi Anda nggak mau meniti jalan keselamatan. Kapal itu tidak berlayar di atas daratan, nggak akan sampai. Kalau ingin Allah mudahkan semua, kedepankanlah cinta Allah dibanding cinta yang lain. Dan kedepankanlah cinta Allah atau yang dicintai oleh Allah dibanding yang dicintai oleh keluarga kita. Kedepankanlah apa yang dicintai oleh Allah dibanding yang dicintai oleh diri kita, suami kita atau istri kita, anak-anak, dan lain-lain. Maka kita akan lihat bagaimana Allah akan bantu kita. Kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua yang kita cintai. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan tim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ustaz Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah diberikan pahala yang selalu mengalir kepadanya, amin ya rabbal alamin. Begitu seluruh para ulama kita ya. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang istri dengan 2 orang putri mendapati suaminya berselingkuh dan berzina berdasarkan kejujuran suami, dan suami memilih istrinya dibanding selingkuhannya tadi, dan suami pernah mengatakan bahwa hatinya sudah lama tersusupi oleh wanita tersebut jauh sebelum mereka menikah, si istri merasa sakit hati tetapi tidak melakukan apa-apa kecuali mengadukan semuanya kepada Allah di sepertiga malamnya dan juga orang tua laki-laki si suami. Si istri sekarang merasa selalu curiga dengan suami sejak kejadian tersebut, dan kadangkala istri memang menemukan chatting mesra si suami dengan wanita lain berbeda dengan wanita yang pertama tadi. Suami selama ini masih pulang memberikan nafkah mingguan buat istri dan anak-anaknya, tapi suami pernah mengatakan jangan mencari tahu tentangnya di luar sana jika tidak menyukai cara hidupnya ini. Terserah istri mau seperti apa. Istri bingung mesti bersikap seperti apa. Jika ini hukuman karena kurangnya cinta istri kepada Allah, apa yang harus dilakukan oleh istri-istri? Mohon masukannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama yang perlu kita camkan, lagi-lagi materi yang kita bahas dulu nih, kita mulai dari situ, dimulai dari materi yang baru saja kita bahas. Coba evaluasi rasa cinta kita kepada Allah, dan coba evaluasi selama ini kita prioritaskan apa, atau apa yang kita prioritaskan.
Apakah yang kita prioritaskan yang dicintai oleh Allah, atau yang kita prioritaskan yang dicintai oleh diri kita? Yang disukai oleh diri kita atau yang dicintai oleh Allah? Ini poin. Jadi mulai dari core dulu lah gitu loh. Jangan masuk ke masalah teknis. Perbaiki iman kita sama Allah, perbaiki tauhid kita, perbaiki skala prioritas dalam hidup, lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, ajak suami bertobat kepada Allah dan ingatkan juga suami dengan baik-baik gitu loh, asal jujur ya. Kalau suami tetap begitu, hidupnya sendiri yang akan berantakan, lalu hidup anak-anak kita akan berantakan. Kecuali kalau Allah maafkan dan jaga, tapi arahnya ke sana. Karena kan perselingkuhan itu menunjukkan konsep yang sama. Jadi terapkan materi kita dari sisi istri, dari sisi suami. Sisi istri ya coba dievaluasi. Makanya akhirnya kan sakit hati kan, karena kita dikecewakan oleh orang yang kita pilih, kita cintai. Nah pertanyaannya dulu waktu kita memilih dia, apakah benar karena kriterianya Allah cintai, kriteria yang dicintai oleh Allah, atau karena diri kita? Kalau kotak ini sudah benar, kan kemudian cuma dua, udah benar atau salah. Kalau salah, coba itulah biangnya, penyebabnya. Kalau sudah benar, coba evaluasi yang lain, coba jujur sama Allah. Intas dukin layas duka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Coba perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbaiki diri kita. Lalu dari sisi suami juga demikian. Tidaklah laki-laki atau wanita itu berselingkuh kecuali karena dia menomorsatukan yang dia inginkan dibanding yang Allah cintai. Karena Allah nggak mencintai perselingkuhan. Allah benci terhadap perzinaan. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita menomorsatukan yang kita sukai, yang kita cintai dibanding apa yang dicintai oleh Allah. Nah kalau demikian, kembali lagi ke kaidah tadi, sunnatullahnya orang-orang kayak gini hidupnya susah, berat, jelimet, berantakan, dan Allah akan putuskan itu. Ketika dia pengen lagi Allah putuskan, dia nggak akan dapat apa yang dia inginkan sebagaimana yang dia hasratkan. Enggak. Kalaupun dapat 1-2 kali, tapi resikonya terlalu besar dan dampak yang lain terlalu banyak, akan berantakan deh, serius, hidup akan berantakan. Kesannya aja enak, enggak. Itu sunnatullah. Jadi sampaikan baik-baik, ayo kita kembali bertobat, kembali istighfar. Bilang, aku nggak akan cari-cari tahu misalnya aku akan tetap fokus menunaikan tugasku. Tapi ingat, kalaupun istri nggak tahu, Rabb kamu tahu, Allah Maha tahu. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Ada banyak istri kalaupun tahu nggak bisa buat apa-apa. Bukan meremehkan wanita, enggak sama sekali, tapi kenyataan sebagian istri kalaupun tahu nggak bisa buat apa-apa. Sebagian, saya nggak katakan semuanya. Tapi kalau Allah yang tahu, siapa yang bisa bersembunyi dari Allah? Siapa yang bisa mencegah azab Allah? Siapa yang bisa melawan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kan yang dilupakan para suami, para laki-laki kalau bermaksiat. Laki-laki berpikir bahwa dia akan berhadapan dengan istrinya. Bukan. Yang pertama kali dia bukan berhadapan dengan istrinya, dia akan berhadapan dengan Robnya dan Rob istrinya. Itu yang jadi masalah. Kalau laki-laki
membangun langkahnya dengan kaidah ini, maka dia nggak akan berani menomorsatukan cintanya yang dia inginkan dibanding cinta Allah Subhanahu wa taala. Bicara baik-baik, Allah taala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penulis buku Al-Imam Al-Qayyim, guru Ustadz dan Ustadz serta keluarga dan tim kajian serta kaum muslimin, memberkahi. Semoga Allah memberkahi penulis buku, guru Ustadz serta keluarga, tim kajian serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas doanya dan juga doa penanya pertama tadi. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Izin bertanya, Ustadz, saya sudah menikah 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir, apakah niat saya punya anak, apakah sudah lurus karena Allah, dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah. Dan ingat nasihat Ustadz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan. Dan berhusnudzon, mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu, maka belum Allah karuniai anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik, bisa sedih jika keluarga dekat tanya walaupun tidak selalu sedih, karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho seperti ya sudahlah, ini memang belum waktunya. Mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu ridho, dan tolong doanya Ustadz agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah sehingga dikaruniai anak yang soleh solehah di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustadz. Para pejuang garis 2, apa sih pejuang garis 2? Oh, pejuang garis, oh ya, garis 2 positif ya. Menarik juga ya. Tapi kan dia belum punya anak, belum hamil juga penanya. Mohon doanya agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah. Jadi beliau belum hamil, terus mendoakan yang hamil semoga diberikan kesabaran. Garis 2 tuh harus sudah hamil belum kan? Positif apa garis 2? Garis 2. Yang negatif belum hamil, oh ya. Oh, mungkin pejuang garis 2 memperjuangkan garis kedua. Jadi bukan status, tapi gitu loh. Iya, pejuang garis 2 berjuang agar hasil tes speknya garis 2. Masya Allah, bagus nih istilah-istilahnya ibu-ibu nih, berjuang agar hasil tes speknya itu bergaris 2. Ya hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi kembali ke materi kita itu dulu deh. Kita harus kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah menikah dengan laki-laki yang terbaik secara agama yang bisa dia dapatkan, lalu dia berusaha dan seterusnya, tapi belum dikaruniai, maka coba lihat dari keinginan dan keinginan dia. Oh, aku pengen punya anak. Oke, kita lihat apa yang Allah ridhoi. Oh, belum dikasih anak. Maka kita harus menomorsatukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dibanding cinta kita. Itu yang membuat hidup kita berkah. Ketika kita mencoba, atau bukan mencoba ya, ketika kita mungkin lose control sehingga yang kita inginkan mendominasi, disitulah saatnya kita sakit hati gitu, nyesek kan. Ketika kita tuh ketika mendominasi adalah keinginan kita punya anak,
lalu negatif, 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 garis satu, garis satu, garis satu, garis satu. Itu yang membuat kita tuh lemas. Terus ditanya gitu loh. Jadi PR pertama adalah bagaimana kita harus menomorsatukan yang dicintai oleh Allah, yang Allah lihat yang terbaik. Nah, ketika kita udah berusaha tapi belum dikasih, maka itu yang terbaik, itu yang Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, Allah akan kasih keridhaan, dia akan dapat ridho Allah. Jadi Allah tuh mencintai kalau kita ridho terhadap apa yang terjadi. Allah cinta tuh. Maka kita daripada ngotot yang kita inginkan, lebih baik kita fokus ridho terhadap apa yang terjadi. Nanti Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua dimudahkan. Itu poin. Salah satu guru saya, hafizahullah ta'ala, bercerita bahwa ada pasangan suami istri datang ke seorang ulama karena mereka udah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya ulama ini memberikan nasihat, tetap berusaha, tapi jangan ngotot dan menomorsatukan apa yang kita inginkan. Berusahalah, tapi tetap dengan mental dan spirit yang terbaik, itu pilihan dari Allah. Dan kalau Allah nggak kasih, maka itu yang terbaik. Kalau Allah kasih, itu pun yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Emangnya bisa dipastikan kalau kita punya anak itu anaknya pasti jadi anak yang soleh atau soleha? Belum tentu kan. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang kita baca setiap pekan, setiap Jumat. Diingatkan itu oleh ulama. Silakan berusaha, tapi yakinlah yang di Allah pilih itu yang terbaik. Dan anak tuh ujian, kata beliau. Belum tentu kita bisa ngadepinnya. Allah yang maha tahu. Selesai itu. Tapi pasangan suami istri ini tetap ngotot, jamaah. Ngotot berikhtiar dan ngotot mengedepankan keinginan mereka dibanding mengedepankan iman kepada takdir Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya. Lalu ridho dengan apapun yang Allah pilih. Enggak, ini bukan ridho, ini ngotot harus punya anak, harus punya anak, harus punya anak. Hadirin yang Allah muliakan, qadarul Allah kasih anak, hadirin, dikasih anak. Oh, senang banget, dan merasa pola di mereka ini udah benar karena dapat kan. Manusia kan suka gitu kan, parameternya keberhasilan duniawi gitu. Dapat anak udah dapat, benar kan. Emang kita harus pantang mundur dan ngotot mengedepankan yang diinginkan, bukan cari ridha Allah. Jadi pure keinginan manusia punya keturunan, itu aja, nggak ada kaitannya dengan ridho Allah. Dan mereka dapat itu. Lalu setelah dapat, mereka berusaha buktikan, mereka berusaha didik anak mereka dengan benar, dididik anaknya, bukan dicuekin, dididik. Pendidikan terbaik dikasih, termasuk pendidikan agama, didik agama. Hadirin, begitu anaknya dewasa, durhaka anaknya, durhaka.
durhaka. Sampai pada titik bukan hanya mencaci maki orang tua, mukul orang tua, naudzubillah, mukul, hadirin. Wih, itu orang tua mana yang nggak sakit hati, hadirin, dipukul sama anaknya. Jadi durhaka sampai tingkat itu, bukan durhaka kabur dari rumah lagi. Durhaka kan bertingkat-tingkat, bukan apa diem aja ngeyel gitu. Ini mukul, naudzubillah, naudzubillah. Dan yang semakin membuat orang tuanya terpukul, secara teknis mereka sudah kasih yang terbaik, dididik, diajarkan agama. Akhirnya sampai satu titik mereka sadar bahwa betul memang secara teknis mereka sudah berikan yang terbaik secara teknis, tapi secara hati ini semua dimulai dari mengedepankan ambisi pribadi, nafsu pribadi tentang anak dibanding cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pasangan ini datang ke ulama yang sama dan mengatakan, benar apa yang engkau dan antum sampaikan. Kita baru ngerti, benar. Ya Allah, selama puluhan tahun, mungkin anakku udah 20-an tahun waktu itu, atau mau masuk usia 20-an, kita tuh terbuai dengan ini. Benar ternyata. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, ini nggak main, ini sunnatullah jamaah, sunnatullah, ini pola Allah dari dulu. Coba kita buka lagi Al-Fat ayat 23, sunnatullah allati qad khalat min qablu, ini pattern, pola yang telah berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Orang yang tidak menomorsatukan cinta kepada Allah dan apa yang Allah cintai, berantakan jamaah. Walaupun secara teknis mungkin bagus, mungkin benar, tapi motif tuh nggak bisa bohong. Dan Allah maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat yang sering kali kita sampaikan, hadirin yang Allah muliakan. Allah itu tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19. Sering kita ulang-ulang ayat ini, hadirin. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Teknis boleh bagus, teknis boleh perfect, tapi ketika hati kita menomorduakan Allah, hati kita menomorduakan yang dicintai oleh Allah dan menomorsatukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nafsu kita, Allah tahu, dan hasilnya Allah buat sulit, ribet, jelimet, dan gagal. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oleh karena itu berusaha, tapi cari ridho Allah dan cari yang apa yang Allah cintai. Dan Allah mencintai kalau kita ridho dengan tetap berusaha. Silakan berusaha. Ulama tadi bilang tetap berusaha, tapi ingat hati kita ini kemana jamaah. Ini bisa disampaikan. Perbaiki diri kita. Taubat-taubatan nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.